Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, di video kali ini gue mau melakukan gaming test untuk handphone yang ya ini gue pakai sehari-hari sebenarnya, tapi gue belum bikin video untuk gaming testnya ya teman-teman. So di video kali ini gue akan bikinkan video gaming test untuk si Poco X3 NFC ini, mulai dari game yang paling ringan sampai game yang paling berat. So tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung aja kita mulai videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutin videonya, di bawah ini ada tombol subscribe. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Oke, yang pertama di sini gue mau nonaktifkan dulu auto brightness-nya ya. Di sini kebetulan auto brightness-nya sudah nonaktif dan gue setting brightness-nya di paling tinggi ya teman-teman. Dan di sini gue menggunakan jaringan WiFi, jadi tidak menggunakan jaringan internet seluler, karena ya memang satu hal di sini gue sudah tidak menaruh lagi kartu SIM di handphone Poco X3 NFC ini. Jadi gue pakai jaringan WiFi yang ada di rumah aja. Dan gue akan main game untuk pertama kalinya di sini adalah game Mobile Legends ya teman-teman. Nanti kita akan lihat settingannya. Apakah nanti dia bisa berjalan di 60 fps atau seperti apa, nanti kita akan lihat aja ya teman-teman. Ini volumenya gue akan matiin aja. Dan ya, ini kita mulai masuk ke gamenya. Di sini game yang pertama adalah game Mobile Legends, game yang menurut gue ini adalah game yang sangat ringan. Karena di handphone yang harganya cuma 1 jutaan aja, handphone ini game ini bisa berjalan dengan cukup lancar ya teman-teman. So mudah-mudahan di sini juga bisa berjalan dengan cukup lancar nih teman-teman. Ini masih loading, kita tungguin aja. Nanti kalau misalkan memang kelamaannya akan gue skip ya. Ya oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke dalam gamenya. Kita akan cek dulu untuk grafisnya ya teman-teman. Kita akan lihat di sini settingan grafis defaultnya adalah high. Tapi untuk ultranya kita bisa pilih di sini teman-teman. Jadi kita akan aktifkan ultranya aja, dan mode HFR-nya ini dia nyala ya teman-teman ya. Jadi dia bisa menjalankan HFR ya, high frame rate, dengan grafisnya di ultra teman-teman. Oke ya, dia berjalan cukup lancar di sini ya teman-teman. Jadi memang tidak ada kendala yang berarti kalau misalkan kita main game menggunakan Poco X3 NFC ini, karena ya memang gamenya juga bukan game yang berat teman-teman. Ini gamenya ringan aja ya, karena di handphone harga 1 jutaan dengan RAM yang cuma 2 GB dia bisa berjalan dengan baik nih teman-teman ya. Oke teman-teman, akhirnya ini gue menang juga nih ya. Si musuhnya ternyata memutuskan untuk menyerah, dan ya gue di sini main game kurang lebih ada di sekitar 10 menit, dan ya ini kondisinya dapat di frame rate-nya di 60 fps ya, 50 sampai 60 fps. Ini dengan durasi tadi ada di sekitar 10 menit, dan kita akan lihat berapa derajat handphone ini sekarang suhunya ya. Kita lihat di sini kondisinya ada di 38,3 derajat Celcius ya teman-teman. Kita main game Mobile Legends selama kurang lebih di ya 10 menit tadi ya, ada di 38,4 derajat Celcius ya, 38,4 derajat Celcius gitu maksudnya. Dan kita coba ukur yang di sebelah sini 37,5 ya. Suhu paling panas ada di sekitaran kamera, karena memang posisi untuk SOC-nya ada di sekitar sebelah sini teman-teman. Oke, ini kita akan coba main game yang kedua. Di sini kita akan main game PUBG, tapi sebelumnya gue akan kosongkan dulu apps yang berjalan di background. Di sini kita akan coba nyalakan game PUBG. Nanti kita akan lihat settingannya. Dia akan dapat settingan di grafis yang seperti apa teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung cek aja untuk grafisnya itu seperti apa. Di sini kita lihat setting di sini dan kita masuk ke grafis. Ya, untuk settingan defaultnya di sini grafisnya adalah HD high ya teman-teman. Kalau misalkan kita geser ke HDR, dia nggak bisa. Kalau misalkan kita geser ke balance, dia di sini bisa ultra teman-teman. Untuk smooth, dia di sini juga bisa ultra. Jadi kalau untuk yang settingan paling tinggi di Poco X3 NFC ini belum terlalu bisa ya teman-teman. Tapi menurut gue untuk grafis di smooth ultra ini aja memang udah cukup oke. Jadi langsung kita main gamenya aja teman-teman di sini. Oke teman-teman, ini gue sudah akhirnya turun juga tadi pakai parasutnya kelamaan karena masih tinggi, tapi gue nggak sengaja kepencet untuk buka parasut ya. Ini main game
PUBG Mobile di sini, dan menurut gua ini ya berjalan dengan cukup baik nih teman-teman ya. Dia nggak ada frame drop deh, menurut gua bukan frame drop ya, nggak ada stuttering gitu ya. Ini berjalan dengan normal aja gamenya di sini. Dan kita akan coba nanti cek untuk suhunya ya. Suhuyo mungkin ya, bukan suhuyo, suhu derajat handphonenya bukan suhuyo. Suhuyo emang mau ngeramal jodoh apa? Ya sian yang masih jomblo ya. Ya kita akan coba cek suhunya di sini. Ya bermain game PUBG Mobile. Ya di sini suhunya dia masih standby di 38 derajat Celcius nih teman-teman ya. 38,3 atau 38,4 tadi ya. Itu kayaknya memang suhu terpanas dari si handphone ini, yang artinya handphone ini masih cukup adem kita pakai untuk main game, karena dia juga udah punya yang namanya liquid chamber di situ ya, yang ada pipa di dalamnya, pipa liquid atau radiator istilahnya orang bilang ya. Jadi handphone ini bisa dibilang nggak terlalu panas kalau misalkan kita main game nih teman-teman ya. Oke, untuk game selanjutnya kita akan coba mainin game Call of Duty Mobile nih teman-teman. Game yang satu ini cukup banyak dimainin di Indonesia ya. Jadi lumayan banyak yang main, dan ya udah kita coba aja di handphone ini gimana rasanya main game Call of Duty Mobile di Poco X3 NFC nih teman-teman. Oke, ini kita tunggu sampai dia loading. Kita pakai guess aja karena gue nggak punya akun untuk si apa namanya ini, untuk Call of Duty Mobile-nya gue nggak punya akun. Nanti kita masuk pakai guess aja. Dan oke, kita lihat settingan di sini untuk audio and graphics. Ya kita lihat frame rate-nya di sini bisa maksimal teman-teman ya, frame rate-nya bisa maksimal, dan grafik quality-nya defaultnya ada di high. Kita akan coba naikkan ke very high. Oke, kalau misalkan kita naikkan ke very high, dia frame rate-nya turun di very high juga ya teman-teman. Kalau misalkan kita bikin grafiknya high, frame rate-nya bisa kita naikin sampai dengan maksimal di sini teman-teman. Oke, jadi kita akan coba settingan ke maksimalnya aja, di mana di sini kita grafis quality-nya menggunakan high, sedangkan untuk frame rate-nya menggunakan max teman-teman. Oke, kita akan coba jalanin. Oke, ini sih bisa jalan di 60 fps nih teman-teman. Gimana kok nggak keluar sini untuk game turbonya? Ya di sini nggak ada game turbonya, jadi gue nggak bisa kasih lihat fps-nya. Tapi ini yang jelas dia berjalan di 60 fps nih teman-teman ya. Ini enak banget loh ini main game ini. Oke, ya. Kita cari lagi musuhnya ada di mana. Oke, ini bukan musuh ternyata, itu masih anggota tim. Ya nggak sukanya gue main kayak begini ya, musuhnya harus dicari gitu, nggak kayak main Mobile Legend yang udah memang musuhnya ada di situ doang, nggak kemana-mana teman-teman. Oke, ini main game Call of Duty Mobile seperti ini teman-teman, dengan resolusi grafisnya itu ada di high, sedangkan untuk di frame rate-nya dia maksimal teman-teman ya. Di sini bisa berjalan di 60 fps nih teman-teman. Oke, iya. Oke, kita coba untuk cek suhunya ya saat kita menggunakan handphone ini menggunakan game Call of Duty Mobile. Kita cek suhunya ada di berapa? Ya, naik 1 derajat. Di sini 39 derajat nih teman-teman ya. 39 derajat, 0. Jadi naik 1 derajat ya. Agak sedikit berat berarti gamenya sampai dia suhunya naik di sini. Oke, gue mati di sini teman-teman. Oke, untuk game yang terakhir kita akan coba main game yang namanya di sini adalah Genshin Impact teman-teman. Game yang paling berat yang ada di smartphone gitu. Bahkan untuk handphone gaming sekelas ROG Phone aja, dia itu masih cukup berat ngejalanin game yang satu ini teman-teman. Oke, kita akan coba aja grafisnya itu settingannya ada di mana. Kalau misalkan memang handphone ini adalah handphone yang kentang, settingan defaultnya dia harusnya ada di lowest teman-teman ya. Nanti kita akan coba lihat kita settingan defaultnya dapat di mana teman-teman, dan kita akan coba main game ini dan kita akan coba ukur suhunya dia ada di berapa derajat teman-teman ya. Oke, gamenya masih loading teman-teman, kita tungguin aja sampai dia masuk teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke dalam gamenya. Kita akan coba cek dulu di sini settingan defaultnya untuk Poco X3 NFC dia dapat grafisnya itu seperti apa ya teman-teman ya. Kita cek di sini untuk grafisnya, di sini kita dapat grafis quality-nya ada di low, defaultnya ada di low teman-teman ya. Kalau misalkan memang ini adalah handphone yang enggak terlalu
apa ya, kita bisa bilang handphone kentang, harusnya dia dapatnya adalah di lowest teman-teman. Tapi karena prosesornya juga mendukung gaming ya, artinya kita dapat di sini tidak terlalu low banget ya di sini. Tapi kita untuk mainin ini secara nyaman, gue sarankan di apa namanya, kita ganti ke lowest aja. Dan untuk apa namanya di sini FPS-nya itu kita bikin di 60 FPS teman-teman ya, dan langsung overclock ya, overclocknya nyala. Langsung aja kita mainin di sini. Apakah nyaman untuk settingan grafis lowest? Ya, kita akan coba jalan-jalan aja di sini teman-teman. Kita nggak yang main sampai apa namanya, sampai berantem gitu ya. Kita jalan-jalan aja di sini. Dan ini patah-patah terasa banget ya di handphone ini saat kita main game Genshin Impact ini teman-teman. Ini game emang setan banget ini emang gamenya ya teman-teman. Karena ya itu, handphone sekelas ROG Phone aja itu masih patah-patah mainin game yang satu ini dengan prosesor Snapdragon 855 Plus itu ya, yang terakhir gua tahu ada di ROG Phone 2 gitu ya teman-teman. Main game ini masih patah-patah nih teman-teman. Ya, ini settingannya grafisnya tadi di lowest dengan frame rate di 60 fps. Teman-teman bisa lihat sendiri ada stuttering yang menurut gua itu lumayan mengganggu. Dan di sini FPS ya, walaupun ada di 40 fps tuh naik ke 43, tapi saat kita jalanin di sini dia pasti akan turun refresh rate-nya itu sampai dengan di mungkin 30, 25 ataupun 28 fps gitu teman-teman ya. Karena di sini ada patah-patah seperti ini teman-teman ya. Jadi benar-benar nggak terlalu mulus, walaupun memang masih bisa dimainin gamenya, tapi tidak terlalu mulus nih teman-teman. Oke, kita akan coba ukur suhunya. Kita mainin game Genshin Impact ini, kita akan coba ukur suhunya apakah naik lagi. Terakhir tadi ada 39 derajat Celcius teman-teman ya. Ini kita sudah sampai di Mondstadt nih teman-teman ya. Sambil kita ukur suhunya sampai berapa derajat nih, agak cukup hangat di sini soalnya. 39,4 tadi 39,0 ya, sekarang 39,4 di bagian terpanas di sini, naik lagi 39,5. Kalau di sebelah sini ya, di sini cuma 37,9. Untuk di bagian layarnya di sini agak anget soalnya teman-teman. Ya 39,2 nih di sebelah sini agak anget 39,2. Ya, kita bersyukur karena handphone ini dia menggunakan heat pipe ya, ataupun cooling chamber, yang artinya dia bisa mendinginkan, katanya bisa mendinginkan sampai dengan 6 derajat Celcius teman-teman. Kalau nggak pakai heat pipe itu mungkin suhunya bisa sampai di 45 sampai 46 derajat Celcius. Nah, kesimpulannya adalah handphone ini sebenarnya mampu dipakai untuk main game, khususnya untuk game-game yang menurut gue adalah game-game yang umum dimainkan gitu ya. Percuma kalau misalkan kita paksakan main game Genshin Impact di handphone ini, tapi ternyata gamenya itu tidak berjalan dengan lancar. Buat gue sih ya, saran gue ya udah mainin game-game yang standar aja kayak Mobile Legends, Call of Duty, ataupun PUBG Mobile, ataupun game FF yang kalian sering banget itu bilangin ya, katanya bang main FF bang ya. Kita mainin game-game yang seperti itu aja. Mungkin segini aja video gue mengenai performa gaming dari si Poco X3 NFC. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.